Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita akan bahas tentang an-naflu al-muqayyad, yaitu salat sunnah yang muqayyad yang kemarin kita telah sebutkan. Ada beberapa salat sunnah yang muqayyad yang berkaitan, baik itu berkaitan dengan waktu, berkaitan dengan salat salat wajib, berkaitan dengan tempat dan lain sebagainya. Maka kita insyaallah akan bahas satu persatu. Yang pertama an-naqlu al-muqayyad ad-duha, yaitu salat duha. Berkaitan dengan masalah salat duha, maka di situ ada 3 pembahasan. Yang pertama waktunya. Yang kedua berapa rakaat yang paling sedikit dan berapa rakaat yang paling banyak. Salat duha waktunya kapan? Min irtifa'is syamsi ila qubailiz zawal. Ini waktu salat duha. Dari naiknya matahari qadr ramah, yaitu setinggi anak panah, sampai apa? Sampai qubailiz zawal, sampai sebelum zawal matahari. Jadi itu waktu salat duha. Meskipun waktu yang paling afdal yaitu ketika apa? Anak onta mulai kepanasan. Itu adalah merupakan waktu yang paling afdal. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan itu adalah merupakan salatul awwabin, salatnya orang-orang yang kembali. Salatnya orang-orang yang kembali. Rasakan antum jam 10, jam setengah 11, antum rasakan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, memang terasanya beda. Seakan-akan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita itu ngerasa butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata salat duha ini adalah merupakan apa? Rasa syukur dari apa? Dari ini loh. Ruas-ruas tubuh kita. Ya kan? Nah, persendian tubuh kita. Begitu banyak kan persendian di dalam tubuh kita itu, ya kan? Makanya kalau antum pengen punya rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dari persendian-persendian ini berapa banyak? Berapa banyak persendian? 300 berapa? Hah? 360 persendian ya. 360 persendian ini rasa syukurnya itu waktu yaitu salat duha. Salat duha ini luar biasa. Maka persendian dari antum bisa nekuk gini, bisa nekuk gini. Makanya orang yang salat duha dia itu rasa syukur terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Aqalluha yang paling sedikit rakaatnya itu rakaatan, yaitu 2 rakaat. 2 rakaat saja kita salat duha, nyempetin salat duha. Nyempetin salat duha. Kemudian aktsaruha yang paling banyak itu 8 rakaat, yaitu 8 rakaat. Kalau lebih dari 8 rakaat boleh? Boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Paling banyaknya 8 rakaat. Kalau lebih dari 8 rakaat boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Boleh. Tapi bukan salat duha namanya. Salat mutlak namanya. Ya, jadi salat duha itu ya salat duha paling banyaknya 8 rakaat, 2 rakaat, 4 kali salam. Kemudian antum kurang salatnya. Masya Allah gitu kan. Luar biasa kan, masih kurang salatnya. Hati masih rindu sama Allah Subhanahu wa taala. Salat lagi, niatkan salat mutlak gitu. Gimana Ustaz, mau 8 rakaat mau lebih. Kadang 2 rakaat aja cepet-cepetan gitu. 2 rakaat aja cepet-cepetan gitu kan. Maka yang paling banyaknya salat duha itu 8 rakaat. Jadi waktu salat duha dari matahari naik sampai apa? Sampai sebelum waktu zawal. Paling sedikitnya 2 rakaat, paling banyaknya 8 rakaat. Dan ini adalah merupakan salatnya orang-orang awwabin sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Ini berkaitan dengan salat duha. Kemudian yang kedua, termasuk di antara salat sunnah muqayyad, salat witir. Salat witir. Salat witir itu waktunya kapan? Minal isya ilal fajar. Ini yang disebut salat witir. Sekarang kalau hujan, ya kan? Habis itu maghrib sama isya antum jamak.
Habis jamak boleh antum salat witir. Makanya anak tanya, di jamak maghrib, ya kan? Kemudian setelah di jamak maghrib sama isya, belum waktu isya, antum pengen sholat witir, hah? Boleh apa enggak? Sepakat? Wih, fuqaha semua. Kalau di jamak maghrib sama isya secara takdim, maka apa? Setelahnya ya boleh, karena itu sudah selesai sholat isya. Enggak terpengaruh oleh waktu. Enggak. Jadi kapan batasannya? Yaitu apa? Minal isya. Jadi sholat isya sampai apa? Sampai sholat fajar. Jadi sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, bahwasanya sholat witir itu setelah antum selesai sholat isya. Kalau antum jamak, kemudian antum anak mau soalnya capek gitu kan, anak mau istirahat mau tidur tak sholat witir. Padahal di jamak ini sholat isyanya, ya nggak masalah. Maka antum boleh melakukan sholat witir. Jadi waktu sholat witir itu setelah sholat isya sampai fajar. Sedikitnya berapa sholat witir? 1 rakaat. Paling banyaknya 11 rakaat. Oh, ini Hambali ini, gitu kan? Paling banyaknya 11 rakaat. Boleh lebih? Hah? Ya boleh. Yang penting apa? Yang penting witir. Ini yang disebut dengan salat witir. Kemudian salat tarawih. Salat tarawih. Salat tarawih itu salat apa? Salat santai. Salat yang berkaitan dengan puasa Ramadan, bukan salat santai. Oh, salat tarawih kok salat santai? Salat yang berkaitan dengan Ramadan itu disebut dengan tarawih. Makanya di luar Ramadan gak ada namanya tarawih, meskipun antum salatnya santai, ya kan? Ya kan? Antum salat malam santai, gak disebut dengan salat tarawih. Karena apa? Bukan di Ramadan. Kalau di bulan Ramadan baru disebut dengan tarawih. Nah, waktunya kapan? Ba'dal isya fi layali Ramadan. Nah, makanya ada kaitannya dengan malam Ramadan, yaitu setelah isya di bulan-bulan Ramadan. Nah, jumlahnya berapa? Jumlahnya beliau mengatakan isruna ma'al witar. Jadi 10. Isrun itu berapa? Isrun itu 20. Nah, ma'al witar berarti berapa? 20? 23 ma'al witar. Jadi 23. Makanya Syafi'i sama Hambali itu sebenarnya dekat. Karena Anda sering ngomong, Imam Hambali sama Imam Syafi'i itu dekat. Oh, guru sama murid gitu loh. Salat tarawihnya itu berapa? 23. Antum aja yang 11. Antum yang 11. Kalau antum Hambali, gitu kan? Kalau antum Hambali 23, makanya salat di haram berapa? 23. Salat di haram 23. Gitu loh. Makanya kalau Hambali gitu loh. Teman-teman Salafi itu Hambali, enggak. Teman-teman Salafi itu Hanafi. Nah, teman-teman sunnah itu banyak dari madhab Hanafi. Kenapa? Syekh Albani itu secara asal, secara pondasi fikihnya beliau adalah madhab Hanafi. Beliau adalah madhab Hanafi. Jadi salat tarawih itu waktunya ba'dal isya fi layali Ramadan. Setelah isya di malam-malam bulan Ramadan, jumlahnya isruna ma'al witar, yaitu 23 bersama dengan witar. Jadi 20 salat tarawih, 3-nya witir. Lebih dari itu boleh? Ya boleh, tidak ada masalah. Ini yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi 23. Makanya besok siapa tahu kan Ramadan besok mau jalankan 23 di sini. Gimana, Mak? Ini tim dakwahnya kan. Gimana? Nah, makanya salat tarawih sebagaimana yang disebutkan, yang disebut dengan salat tarawih itu ba'dal isya, bukan nisful lail. Makanya salat tarawih itu
Itu ba'dal isya, setelah salat isya. Kalau tengah malam itu tahajud. Apalagi setelah tidur. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyataka rabbuka maqama mahmuda, namanya tahajud itu ba'dan naum. Jadi orang kalau mau melakukan tahajud itu setelah tidur meskipun tidurnya ringan. Itu yang disebut dengan tahajud. Jadi tahajud itu ba'dan naum, setelah tidur. Ya, penamaan tahajud itu aslinya tidur, salat setelah tidur. Itu tahajud. Secara bahasa tahajud itu seperti itu. Ya nyambung, salat malam. Makanya apakah salat malam jam segitu disebut dengan tarawih? Nah, itu tanda tanya. Antum harus cari apakah itu disebut tarawih atau tidak. Karena tarawih itu adalah salat ba'dal isya. Jadi setelah salat isya itu disebut dengan salat tarawih. Sudah? Kemudian salat sunnah yang lain yang muqayyad yaitu apa? Al-kusuf, yaitu salat gerhana matahari. Dan ini sama dengan al-khusuf. Kalau al-khusuf pakai kha itu gerhana bulan. Waktunya kapan? Ketika kusufu ahadin niraini kulliyan au juz'iyan, yaitu ketika ketutup matahari atau rembulan, baik itu ketutupnya sempurna semuanya atau sebagian. Itu waktunya. Jadi waktunya itu ketika apa? Ketika mulai ketutup baru apa? Baru sholat. Baik ketutupnya secara sempurna atau gerhana sebagian. Ada ya gerhana sebagian ya? Gerhana sempurna sama gerhana sebagian gitu bahasanya. Gerhana total dan sebagian. Nah, jadi waktu sholatnya itu. Ada duha. Sholatnya gimana? Jumlah rakaatnya. Rakaatani tawilatani biarba'i ruku'at. Yaitu 2 rakaat dengan 4 kali ruku'. Gimana caranya? Allahu Akbar. Baca Al-Fatihah, surat yang panjang, kemudian ruku'. Allahu Akbar. Kemudian apa? Berdiri lagi, baca Al-Fatihah lagi. Iya, sholat lagi. Jadi bukan i'tidal. Baru setelah baca Al-Fatihah yang kedua, surat yang kedua, ruku', baru setelah itu i'tidal sujud. Jadi 2 rakaat 4 kali ruku'. 4 kali ruku'. Ini salatnya. Kemudian nafil yang muqayyad juga yaitu apa? Al-istisqa, salat hujan. Ini kayaknya kalau kita jarang ya salat minta hujan. Alhamdulillah hujan terus, kemarin 2 hari juga hujan terus gitu kan. Kalau salat minta hujan udah banjir. Nah, salat al-istisqa waktunya kapan? Waktunya itu ka salatil id. Jadi waktunya seperti halnya salat id. Kapan waktunya salat id? Nah, kapan waktunya salat id? Kemarin habis dibahas. Mas, kapan Mas waktunya salat id, Mas? Hoi, jangan sepertinya sing tenanan ini. Sampai kapan? Sebelum waktu zawal. Mas yang sudah merojaah cari-cari. Kok belum dapat loh? Baru salat id kemarin. Nah, apa Mas? Belum ketemu Mas? Ya. Salat id dari irtifa'us syams sampai apaan? Sampai sebelum zawal. Itu waktu salat id. Jadi waktunya sama. Ya, sama, yaitu waktu salat istisqa. Sifatnya gimana? Rakaatani tsumma khutbah. Jadi 2 rakaat kemudian khutbah. Khutbahnya berapa kali?
Khutbahnya satu kali. Jadi khutbahnya kalau salat istisqa itu satu kali. Kalau salat Id berapa? 2. Kalau salat Id berapa Pak Rudi? Oh gitu. Iya. Antum berapa di situ? Yang sudah antum pelajari berapa di sana? Kemarin. Kan sudah pembahasan salat Id. Sudah atau belum? Hah? Sudah. 2 kan? Apa? Ya karena antum Hanafi. Kemudian sebabnya apa? Sebab dari salat istisqa itu al-qahtu wa qillatul miyah, yaitu sedikitnya air. Dan apa? Jarang hujan. Enggak pernah hujan. Itu sebab dari istisqa. Salat minta hujan. Kemudian termasuk diantara naflul muqayyad yang disunnahkan yaitu apa? Sajdatut tilawah, yaitu sujud tilawah. Ini disunnahkan. Atau yang disebut dengan salatun masnunah, salat yang disunnahkan. Sebabnya apa? Ayatus sajdah. Sebabnya itu ayat sajdah. Entah antum baca sendiri bikiraatin atau bistima. Antum dengar ayat sajdah, disunahkan untuk apa? Untuk sujud. Disunahkan untuk sujud. Sifatnya seperti apa? Sifatnya sama seperti halnya sifat salat. Yukabbir wa yasjud wa yusallim. Jadi meskipun antum enggak di salat, antum dengar ayat sajdah, maka apa? Takbir, Allahu Akbar. Ya kan? Kemudian sujud, memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian apa? Bangun, Allahu Akbar, Assalamualaikum. Jadi sama seperti halnya salat. Ya, Assalamualaikum. Memang rukunnya berapa? Rukunnya berapa? Rukunnya salam berapa dalam salat? Hah? 1 apa 2? Hah? Yang satunya sunnah. Coba antum lihat lagi. Antum ini gimana? Ini gimana udah belajar? Pak, rukun salat salam ada berapa, Pak? Gitu mau ujian ini. Hah? 2 apa 1 di situ? Yakin? Apa? Yang sunahnya tolak-tolaknya. Oh. Kalau yang salahnya baca dua. Astagfirullah. Pak, ini gak pernah merojaah ini, Pak. Gimana, Pak? Harus merojaah ini, Pak. Nah, jadi yukabbir wa yasjud, kemudian apa? Wa yusallim. Oleh karena itu disebut surutnya sujud tilawah itu adalah merupakan surutnya salat. Surutnya salat. Ini yang disebut dengan apa? An-naflu al-muqayyad, yaitu salat-salat yang muqayyad. Paham ya, Pak? Insyaallah ada yang tanyakan? Ya. Oh iya, harus ngadap kiblat. Harus ngadap kiblat. Iya, ada salamnya, sama seperti halnya salat. Makanya disebutkan sifatuha. Bagaimana caranya? Yukabbir, Allahu Akbar. Kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian bangun, Allahu Akbar, kemudian salim, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sholat dia sujud sajadah, lanjutin lagi. Apanya? Salam kan? Enggak. Kalau salam ya berhenti, mandek salatnya. Selesai berarti ya. Selesai. Tutup gitu kan. Tutup buku langsung. Ya dengan sholat kusuk kan kalau kita melihat, kalau kita melihat begini ya sholat ini dengan sebab. Ya sebabnya melihat, kalau nggak melihat ya enggak. Nah. Terkadang mendung semuanya. Iya. Ya kan? Kusuf tapi mendung. Pernah kejadian nggak kayak gitu? Hah? Nggak lihat, nggak jadi, betul kayak gitu. Memang sebabnya itu melihat, bukan BMKG. Tapi di sini ada disebutkan terkait dengan sebab itu. Apanya? Apa yang seperti kayak sholat
Oh, enggak disebutkan. Tapi memang sebabnya sholat kusuf itu melihat gerhana. Jadi kalau enggak terlihat, ya enggak. Sudah? Ya sholat witir. 2 rakaatnya apa? Yaitu, ya memang sholat witir kayak gitu. Ya, 2 rakaat. Makanya Rasulullah SAW itu sholat 1, sholat 3, sholat 5, ya kan? Sholat 7. Pernah Rasulullah sholat witir 11. Jadi yang kan kalau kayak terawih itu 2 rakaat pertamanya terus tambah 1 lagi itu salam dipisah dengan salam. Iya, karena nggak boleh seperti maghrib. Kenapa kok salam? Karena nggak boleh dipisah, karena nggak boleh seperti maghrib. 2, kemudian tahiyat, kemudian itu makanya harus salam. Tapi kalau mau dibilang witirnya berapa, ya witirnya 1. Gimana? Narasinya kalau sama-sama witir 3 rakaat itu lebih afdal mana? 3 rakaat 3 rakaat 1 salam. atau 2 1 1 salam. 3. itu lebih afdal. Iya, 1 3. Makanya Rasulullah itu salat witir itu 1 3. Cuma kaifiyahnya 3 itu yang para ulama khilaf. Apakah 2 1, apakah 3 langsung jadi 1. Tapi kalau 5, Rasulullah pernah salat 5 rakaat langsung 1 salam. Rasulullah pernah 11 1 salam. Gitu. Apa? Termasuk 7. Tapi kalau yang 3, di situ para ulama berselisih. Kenapa? Karena disitulah sebagian para ulama berdalil dengan hadis jangan disamakan seperti sholat maghrib. Akhirnya 2 rakaat kemudian salam, baru ditambah dengan 1. Jadi kalau kita witir 3 rakaat itu lebih afdal atau salam? Untuk mengatakan lebih afdal, Allahu a'lam. Tapi terjadi khilaf di antara para ulama tersebut di kaifiyah 3 rakaat, di bagaimana sholat witir 3 rakaat itu. Sudah? Ada yang terburu-buru? Kalau nggak terburu-buru, Anda selesaikan. Tinggal 1 pembahasan, al-khoto' fi sholah. Tapi udah 5:30. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang aja. Tinggal 1 pembahasan, setelah itu selesai. Kitabus sholah. Masya Allah. Habis itu ujian antum. Kita ujian pelan-pelan. Kalau dulu Anda belajar di Jamilur Rahman, habis kitabut thaharah, sholat, balik lagi kitabut thaharah, balik lagi kitabus sholah. Nggak masuk-masuk ke zakat. Tapi kita ujian, pelan-pelan ujiannya nanti dibagi-bagi. Dari bab ini sampai bab ini, bab ini sampai bab ini, bab ini sampai bab ini. Baru setelah itu masuk ke bab zakat. Kitabuz zakah. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.